3 orang ini saya duga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saya dengan menuduh saya menggelapkan ijazah yang pada faktanya itu tidak benar, apalagi itu adalah dari keluarga saya sendiri. Karena itu saya minta LP ini segera ditindaklanjuti dan orang-orang yang memfitnah saya harus mendapat hukuman setimpal dari perbuatan. Pertama, kedatangan saya tadi memastikan tentang tindak lanjut dari proses penyelidikan laporan saya terhadap Nikita Mirzani Mawardi dugaan penganiayaan. Tadi saudara penyidiknya yang berinisial IG sudah berjanji ke saya dalam minggu ini menyampaikan ke pimpinan dan naik sidik karena 2 hal. Pertama, Nikita dipanggil 2 kali. Sebelum dia ditahan, tidak datang. Kemudian diperiksa, diminta diperiksa di Kakti, sudah didatangi, tidak mau. Maka saya pastikan tadi, kalau kalian masih terlalu lama memeriksa ini, saya akan bertindak. Sekarang saya masih kasih waktu 1 minggu ini. Kalau tidak juga, ini akan saya bawa ke Polda, ke Mabes, bahkan ke Kompolnas. Bagi saya tidak ada tawar-menawar, tidak ada ruang ya memperlambat kasus ini karena ini penganiayaan di kantor polisi. Jadi jangan buat saya bereaksi, saya selama ini sudah cool down, dan kalau ini masih terlalu slow, berarti ada dugaan saya sesuatu. Apakah Kapolres yang tidak didengar? Karena Kapolresnya, Kombes Pol Adi Rahmat itu sudah WA saya, atensi. Begitu juga dengan kasatnya, apakah kasatnya tidak bisa diatur oleh Kapolres? Atau kasatnya tidak bisa mengatur kanit yang baru, atau kasubditnya tidak bisa diatur oleh kanitnya atau penyidiknya. Saya sudah katakan, jangan sampai nanti ada laporan saya tentang ketidakprofesionalan di Polres Jakarta Selatan. Saya sudah capek ya menunggu kasus ini dan saya tidak main-main. Jangan paksa saya bereaksi karena tidak ada dasar untuk tidak melanjutkan kasus ini atas nama apapun, karena jelas videonya, rekamannya sudah diperlihatkan jelas saksinya saya dianiaya. Nah, kalau memang Polres tidak belajar, Polres Metro Jaksel dengan 2 kasatnya, bahkan 1 sudah di PTDH, begitu juga dengan kasat yang berikutnya, Gogo, dikenai sanksi 8 tahun untuk tidak mendapat jabatan dan lain sebagainya. Kanitnya dicopot, juga di PTDH, maka jangan sampai ini terulang. Ya, saya baru mengirim surat ke Kompolnas terkait dengan 2 laporan saya sudah direspon. Jadi saya minta Pak Kapolres pantau pergerakan mereka. Darah yang mengalir di dahi saya disaksikan oleh Kasat Reskrim AKBP Andrian. Dan dia yang memerintahkan untuk saya dibawa ke rumah sakit Pertamina. Kalau ini bermain-main, artinya kalian cari masalah. Ya, saya tidak main-main. Saya bukan berarti saya selama ini sudah cooling down karena saya takut. Tidak ada takut saya. Yang saya takut pada Allah. Kalau kasus ini tidak juga tuntas dan waktu yang cepat, naik sidik dan tersangka, maka saya menduga keras ada apa dengan Polres. Artinya Kapolresnya tidak mampu memerintah anak buahnya sesuai dengan WA dia ke saya simpan. Ada apa ini? Saya selama ini sangat mendukung penegakan hukum yang presisi. Kalau begini ini bukan presisi. Karena itu saya tidak main-main. Sudah terlalu lama. Laporan saya Oktober. Ya, kejadiannya 23 September. Bahkan malam itu juga. Tapi saya buat laporan yang lebih lengkap Oktober. Sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Maret. Sudah 5 bulan. Apa ini? Pak Kapolda, lihat perkembangan di Polres Jaksel ini. Kapolres, Anda WA saya atensi, tapi tidak berjalan atensimu. Ya, saya selama ini sudah berupaya untuk lembut, baik. Ada orang dianiaya di kantor polisi, harusnya diamankan, tapi saya diam. Karena Nikita Mirzani banyak dapat masalah. Tapi laporan saya tidak ada yang namanya tawar-menawar dan lanjut. Jadi tadi
itu terkait dengan penyidiknya, ya, yang berinisial IG atau Imam Ghazali. Silakan tanya kalian dia, tindakan kasar. Ya. Berikutnya tentang laporan saya Undang-Undang IT. Saya melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang dilaporkan. Kalau 27 ayat 3 itu sudah ada undang-undang terbaru, yaitu pasal 27A. Oke, junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Transaksi Elektronik nomor 1 tahun 2024. Maka saya lakukan penyesuaian saja agar laporan saya lanjut dan segera diproses ke tingkat penyidikan. Tuh. Yang ketiga tentang LP Bapak Umar Bajide. Saya sudah koordinasi kepada penyidik dan beliau bilang ada beberapa waktu yang lalu ketika mereka membezuk Fadel, Pak Umar dengan keluarga bertemu dengan penyidiknya di kantin. Di situ Pak Umar menyampaikan akan mencabut. Tetapi penyidik bilang komunikasikan dengan pengacara. Karena itu saya sampaikan kalau mereka ingin membuat pencabutan silakan, tapi koordinasikan ke kami. Kantor hukum saya kantor hukum yang profesional, bukan abal-abal. Oke? Kemudian yang terakhir, saya melaporkan 3 orang, ya, juga penyesuaian pasal. Laporan pertama terhadap saudara pemilik akun TikTok Adnan Buyung Lubis 3. Kemudian saudara Hadi Sujandra, ini seorang lawyer di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dan saudari Ernida SAG, seorang PNS yang menjabat salah satu lurah di Kecamatan Batang Toru, Provinsi Sumatera Utara. 3 orang ini saya duga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saya dengan menuduh saya menggelapkan ijazah yang pada faktanya itu tidak benar, apalagi itu adalah dari keluarga saya sendiri. Karena itu saya minta LP ini segera ditindaklanjuti dan orang-orang yang memfitnah saya harus mendapat hukuman setimpal dari perbuatannya. Itu saja, cukup. Ada pertanyaan nih, saya mau langsung jalan nih. Oh sorry, yang terakhir lupa saya. Fadel sudah saya tanya tadi ke Kasubnid. Mereka mengatakan Fadel baik-baik saja. Dan untuk P21 belum dinyatakan lengkap, P21-nya belum diterima oleh penyidik, dan P21 tahap 2 pasti selesai dulu P21 tahap 1 berkas. Maka dipastikan Fadel masih harus menjalani menjalani tahanan di rumah tahanan Polres Metro Jaksel sampai dengan Lebaran atau Idul Fitri. Jadi ya saya sangat prihatin dengan apa yang menimpa Fadel, tapi itulah kondisional objektif. Mungkin kejaksaan belum menerima secara utuh berkasnya sehingga belum diterima P21-nya, dan saya berharap keluarga sabar dan kita lihat proses persidangannya nanti setelah Lebaran. Begitu. Itu tadi poin-poin yang saya sampaikan ketika saya datang ke sini. Bang, mungkin terkait dari rencana pencabutan dari Pak Umar sendiri, apakah sebelumnya memang sudah diobrolkan ke Abang atau memang sudah dari tiap mereka? Setelah mereka ngomong di sini, saya lihat di media, saya WA Martin itu sudah, ya Om, koordinasikan ke Om, ya, itu jawabannya. Tadi saya pastikan, kan saya orangnya berjalan pakai langkah-langkah, tanya, ada disampaikan tapi belum ditindaklanjuti. Ya, mungkin setelah Lebaran. Kalau itu silakan, saya akan dampingi dan tim saya akan mendampingi pencabutan, silakan. Tapi bukan perdamaian. Kalau perdamaian 2 pihak, kalau pencabutan sepihak. Nah, bagi saya itu terserah kepada Pak Umar, tapi koordinasikan ke kami. Tapi alasan dari Pak Umar sendiri ingin mencabut? Katanya tidak ingin lagi terlalu banyak konflik. Ya itu boleh saja dong. Mungkin merasa dia kalau dipanggil capek, kalau ini capek ada saksi kan gitu ya. Tapi kalau saya tidak, saya lanjutkan laporan saya. Baik IT, baik juga
penganiayaan. Makanya saya datang ke sini. Bang, bisa dibilang kan awal mulanya Pak Umar sebelum melaporkan Niki juga, itu kan sempat menggebu-gebu. Kenapa sekarang? Makanya saya heran, tanya juga. Kalem ya Bang ya? Iya, sekarang kelihatannya kalem. Di sini kalau kalian lihat Fadil menggebu-gebu, Martin menggebu-gebu, Bintang menggebu-gebu, Pak Umar apalagi. Saya capek itu menenang-nenangkan mereka. Karena kita takut waktu itu terjadi kekerasan. Nah sekarang ada ruang untuk melaporkan Loli aborsi, justru tidak dilakukan. Ya udah, tafsirkan sendiri. Tapi bagi saya, kalau ada yang disembunyikan di luar perbuatan yang dituduhkan, yang sekarang ditersangkakan kepada Fadil, terhadap keluarga dan keluarga ini berbohong, kami akan tindakan hukum. Karena berbohong, karena tanda tangan ke saya sudah pernyataan jempol, jadi nggak boleh lagi bilang nggak ada tanda tangan, jempol sudah. Ada di kantor saya sekarang pakai SOP jempol plus tanda tangan. Baru saya terima. Bang, seberapa besar peluang Loli bersalah Bang? Karena dia masih bohong. Kalau itu dilaporkan, ya saya yakin itu 80-90%. Karena melakukan aborsi siapa? Di bawah umur Bang. Nggak ada urusannya di bawah umur kalau dia melakukan perbuatan aborsi. Ya, beda itu beda kasus. Di Medan sana orang membunuh ayah, mak, kakak dibunuh sama dia, anak di bawah umur ditahan, diproses. Kita sudah lihat delik hukumnya.